Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau selalu memberikan harapan kepada kami. Di saat situasi apapun yang seringkali membuat kami kecewa, marah, putus asa, bahkan mungkin menjadi depresi, stres. Karena problem hidup kami yang seringkali tak dapat terselesaikan. Bantu kami ya Bapa, untuk selalu berharap kepadamu. Karena putramu Yesus sungguh mau datang kepada kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam minggu kedua masa Advent ini, lilin Natal bersimbolkan pengharapan. Pengharapan itu membuat orang hidup, membuat orang bergembira, membuat orang bersukacita, membuat orang selalu berharap, selalu berusaha berjuang dan terus-menerus sampai akhir. Itulah saudaraku terkasih, pengharapan. Dan perjanjian lama adalah masa Advent, masa pengharapan yang begitu panjang, ribuan tahun. Mereka mengharapkan Sang Mesias, Sang Penyelamat, Sang Penebus. Mereka berada dalam situasi yang terus-menerus dijajah oleh bangsa-bangsa di sekitar. Terakhir oleh bangsa Romawi. Mereka dicerai-beraikan sampai kemana-mana. Anda bisa bayangkan pengharapan bangsa Israel untuk mendapatkan seorang Mesias. Maka mereka mengharapkan Mesias yang secara militer, secara fisik, yang menghancurkan bangsa-bangsa penjajah. Itulah pengharapan bangsa Israel, sehingga ketika Yesus datang menjadi manusia dan lahir dari seorang wanita di Bethlehem, mereka menolak sungguh-sungguh dan bahkan menolak sampai sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Pengharapan itu sungguh-sungguh mereka dambakan, tetapi mereka melihatnya dalam kacamata manusiawi. Mereka mengharapkan seperti kerajaan Daud yang luar biasa, yang gagap gempita, yang mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar. Itulah harapan bangsa Israel secara fisik. Kita pun secara fisik mengharapkan hal yang tidak jauh berbeda. Mungkin pengharapan perkawinan pasangan suami istri menjadi lebih baik. Mungkin mengharapkan hidup menjadi lebih bahagia. Mungkin mengharapkan bahwa akan ada kesembuhan dari segala macam penyakit. Entah sakit kanker, entah sakit yang berat sekalipun. Manusia butuh pengharapan. Butuh pengharapan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa pengharapan itu bisa secara fisik, bisa secara psikis, bisa secara emosional. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah menunjukkan kepada kita lebih daripada sekedar emosional, lebih sekedar kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, lebih daripada itu. Nah, itulah yang harus kita yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita mohonkan dari Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pengharapan yang secara manusiawi, secara alamiah, tetapi secara ilahi. Nah, inilah yang mau ditawarkan oleh Yesus dalam kelahirannya yang kedua. Kelahiran yang pertama adalah Yesus lahir dari Bapa dalam kebersatuan dengan Allah Bapa di surga. Kemudian Allah menurunkan Yesus lahir dari seorang wanita bernama Bunda Maria. Dan Yesus juga lahir dalam diri kita ketika kita dibaptis. Lahir menjadi manusia baru. Dan yang sekarang kita butuhkan adalah Yesus lahir dalam hidup kita masing-masing. Nah, inilah saudaraku terkasih dalam Kristus. Ketika kita dibaptis, kita lahir bukan hanya sebagai anak Bapa Ibu kita, tapi kita adalah anak Allah. Nah, anak Allah itulah yang kemudian tidak hanya menjadi secara otomatis, tetapi sesuatu yang harus kita perjuangkan supaya Allah itu sungguh hidup di dalam diriku, dalam diri Anda, dalam diri kita semua. Nah, inilah proses jatuh bangunnya supaya Yesus itu sungguh-sungguh lahir, hidup dalam diri kita, dalam proses-proses kehidupan kita yang tidak mudah ini.
Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita semua dalam masa Advent ini ya diajak untuk memiliki diajak untuk masuk ke kedalaman, ya, masuk ke dalam jatuh bangunnya hidup ini. Tidak hanya bersandar kepada apa yang kelihatan, tidak bersandar kepada apa yang secara fisik kita butuhkan, apa yang secara secara emosional kita harapkan, tetapi lebih daripada itu. Sekali lagi, lebih daripada harapan duniawi, tetapi harapan ilahi. Semoga kita semua, Anda dan saya, mohon rahmat itu. Ya. Nah, untuk mendapatkan harapan yang ilahi itu, maka kita harus menerima Yesus. Apakah kita selama ini tidak menerima Yesus? Pasti menerima. Pasti menerima. Tetapi bagaimana kita selalu berusaha, ya, berusaha berjuang antara mohon rahmat, antara anugerah Allah dan pergulatan kita untuk setia kepada Yesus. Dan itulah yang menjadi pegangan, ya, menjadi kekuatan kita. Bersama Yesus, dalam Yesus, bergulat bersama Yesus, mohon bersama Yesus, dan memasuki ya misteri kehidupan Yesus. Bukan hanya misteri tentang yang secara fisik, tapi misteri yang sungguh-sungguh kita memasuki suatu perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Semoga Anda tetap terus berjuang. Bagi Anda yang mengalami penderitaan apapun juga, entah penyakit. Bagi Anda yang mengalami problem hidup, relasi suami istri, hubungan suami istri yang berat dan sulit, tetap berharap. Karena dengan pengharapan sampai akhir, itulah kita diuji untuk mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Bukan yang gampang memang, bukan yang mudah memang, tetapi itulah yang Tuhan inginkan supaya kita berani mempersembahkan segala kekurangan, keterbatasan, kerapuhan kita. Di dalam Tuhan kita dikuatkan, kita diteguhkan seberat apapun. Saya tahu dan saya mengerti tidaklah mudah. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Menyerahkan hidup kita, pribadi kita, problem kita, harapan kita, dan kerinduan hati kita bersama Tuhan. Semoga masa Advent yang kedua ini, Anda dan saya dan kita semua tunduk kepada kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.